Audio Jungle. Selalu dalam pandangan rahmat kasih sayang Allah SWT. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Segenap ubabah, segenap syarifah, segenap bunyai pimpinan pondok pesantren, ibu-ibu pimpinan majelis ta'lim, serta para ustazah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT. Tentu saja juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di bulan Rabiul Awal, bulan yang paling nikmat buat para pecinta untuk mengenang kasih hatinya. Bulannya Nabi Muhammad SAW. Nabi lahirnya di Rabiul Awal, Nabi bi'tsahnya di bulan Rabiul Awal, terutusnya. Nabi hijrahnya di bulan Rabiul Awal, Nabi wafatnya juga di bulan Rabiul Awal. Tapi jangan lupa, selain daripada kita berbahagia, bersuka cita dengan Nabi Muhammad, jangan lupa bahwa Nabi Muhammad terutus kepada kita itu untuk membawa misi, untuk menyampaikan sesuatu. Apa yang disampaikan Nabi? Pesan Nabi ini apa? Nabi Muhammad turun kepada kita sekalian adalah untuk membawa kita menuju surga dengan ajaran-ajarannya. Kita diminta oleh Allah buat mengikuti tata caranya Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan. Orang yang paling dicinta Allah adalah Nabi Muhammad. Jalan hidup yang paling disukai Allah adalah jalan hidupnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita tanya, Allah tuh seneng orang kalau lagi makan kayak gimana cara makannya. Yang paling disukai Allah adalah orang yang cara makannya adalah cara makannya Nabi Muhammad. Orang tidur yang kayak gimana yang paling dicintai Allah? Ya tidurnya Nabi Muhammad. Orang berbicara yang mana yang paling disukai Allah? Ya bicaranya Nabi Muhammad. Orang bergerak jalan yang paling disukai Allah yang kayak gimana? Cara gerak, cara jalannya Nabi Muhammad. Cara pakai mata, cara pakai telinga, cara pakai lisan, cara pakai tangan, cara pakai kaki, yang paling disukai Allah adalah caranya Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, itu sebabnya Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan kepada semua umat manusia, kalau kalian pengen dicintai Allah, kalau kalian kejar cintanya Allah, fattabi'uni, caranya adalah dengan kalian mengikuti caraku, mengikuti cara makanku, cara tidurku, cara jalanku, cara bicaraku, cara sholatku, cara sedekahku, cara tersenyumku, cara bergerakku, cara jalanku, cara memperlakukan orang, akhlak kepada orang lain.
Kalian ikuti itu, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Karena nggak ada cara hidup lebih disukai Allah daripada cara hidupnya Nabi Muhammad. Maka orang yang paling beruntung di antara kita ini, yang paling mulia di antara kita ini, yang paling mirip sama Nabi Muhammad. Dan yang paling jauh, paling nyesel, paling rugi, paling rusak, paling gak benar di antara kita adalah yang paling jauh dari Nabi Muhammad, yang paling gak mirip dari Nabi Muhammad. Itu yang paling dibenci oleh Allah SWT. Karena ini di bulan Rabiul Awal, yuk kita lihat-lihat Nabi Muhammad tuh caranya jalanin kehidupan kayak gimana. Itu mesti kita pelajarin panjang. Makanya jangan berhenti belajar, biar cari tahu cara Nabi Muhammad mengerjakan sesuatu dalam kehidupan. Tapi yang sekarang saya mau sampaikan hal yang sangat singkat aja. Hal yang sangat singkat, bagaimana cara Nabi Muhammad berbicara, biar kita bicaranya dan miripnya sama Nabi Muhammad. Amin. Nabi itu urusan berbicara, kana sallallahu alaihi wasallam yaqulul haqqa walau kana murra wala yudmiru li muslimin ghishan wala burra. Nabi Muhammad itu akan berkata sesuatu yang hak walaupun pahit. Tapi Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang bicaranya paling manis. Jadi Nabi akan menyampaikan kebenaran walaupun pahit, tapi Nabi Muhammad akan memilih bahasa yang paling manis. Nih coba ibu-ibu kalau bicara sama anaknya, ibu mau ngasih tahu, nak sholat itu kan barang hak. Tapi caramu bicara apakah dengan sesuatu yang pahit? Sholat nggak? Kalau nggak sholat kamu neraka. Bisa begitu? Kan begitu ya? Neraka itu panas, nak. Kamu hidup harus sholat. Dosa kalau nggak sholat. Bisa. Itu namanya sholat, ajakin sholat tapi dengan kata-kata yang pahit. Nabi selalu memilih kata-kata yang paling manis. Nabi itu semanis-manis orang kalau berbicara. Semua sahabat punya sesuatu hal yang selalu diingat dari ucapan manisnya Nabi Muhammad. Nabi berbicara tentang Sayyidah Fatimah. Fatimah bid'atun minni. Kata Nabi Muhammad, Fatimah adalah separuh aku. Coba tuh, orang tua mana yang ngomong kepada anaknya dengan bahasa seindah itu? Ya Allah, nak, kamu adalah separuh jiwa mama. Bu, kepengen deket sama Nabi Muhammad, kepengen dicinta sama Allah, kepengen mirip sama Nabi Muhammad, belajar bicara manis, belajar berkata-kata yang romantis. Kita kan nganggep yang namanya sunnah itu hanya tahajud. Bahkan banyak laki-laki yang menganggap yang namanya sunnah itu kawin lagi. Kamu kok nggak bolehin sih saya mau kerjain sunnah? Katanya kan gitu kan. Kalau udah malam Jumat gitu, harus ada di rumah wangi-wangi mau ngerjain sunnah Rasul. Kamu pikir sunnah
sunnah Rasul hanya urusan begituan? Enggak gitu. Tahu sunnah Rasul? Nih, belajar berbicara yang romantis, yang manis sama anak, yang punya suami sendiri ya, bukan suami orang. Bicara sama suami sendiri yang manis, yang romantis. Bang, andai dapat kuulang, tak akan kupilih suami selain dirimu. Kata suaminya, nah emang gak ada yang lamar kamu selain saya. Belajar buat bicara yang bagus. Ada salah satu nasihat, ini saya jadi ingat, tapi ini harus saya sampaikan, bagus banget. Petua dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair. Mbah Mun itu, kalau ada orang nikah, beliau sering nasehatin kayak gini. Kamu kalau sama istrimu, atau kalau perempuan, kamu kalau sama suamimu jangan ngomong yang berat-berat. Kata Mbah Mun gitu. Sebab Nabi Muhammad bilang, halla bikron yudahikuka wa tudahikuha. Menikahlah kamu dengan perempuan yang gadis, menikahlah kamu dengan perempuan yang nggak usah terlalu tua gitu, maksudnya Nabi, biar kamu bisa bercandain dia, ngajak ketawa dia, dan dia pun juga bisa ngajak ketawa kamu gitu ya. Mungkin waktu itu orangnya ada pilihan mau kawin sama yang muda atau mau kawin sama yang tua. Nabi lebih bilang, dah mendingan kamu kawinin yang muda aja, masih bisa bercanda. Kalau tua kayaknya urusannya gosok-gosok kaki mulu, cari-cari minyak angin. Ya, dulu di samping tempat tidur ada minyak wangi, sekarang adanya balsem. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Tapi intinya pesannya Nabi Muhammad adalah rumah tangga yang bagus itu adalah rumah tangga yang ada bercandanya, ada ketawanya, gitu. Bukan keluarga yang penuh dengan ketakutan, bukan istri yang selalu takut sama suaminya, suami yang takut sama istrinya. Enggak gitu. Suaminya sampai bilang, saya nggak pernah suka nonton film horor. Kenapa gitu? Istri saya sudah paling horor. Belajar buat bicara yang romantis. Jadi sama suami itu jangan ngobrol yang berat-berat. Saya berusaha buat praktekkan ini, jadi saya juga akan sampaikan kepadamu hal-hal yang semacam ini. Hidup jauh lebih ringan kalau kita itu menyaring omongan-omongan yang kita sampaikan kepada suami, anak tuh cari yang ringan-ringan aja. Coba perhatikan, kalau kamu merasa rumah tangga saya nih suram, rumah tangga saya nih berat, coba diinget-inget. Kayaknya kamu kalau ngobrol yang diomongin angka, tagihan listrik sekian, buat ini sekian, totalnya sekian. Nah itu suami mumet
kepalanya. Ya Allah. Tapi kalau kamu tiap kali bicara sama suami urusannya yang ringan-ringan aja, yang lucu-lucu aja, apa gitu, kucing tetangga yang lagi naksir sama kucing depan rumah, bicarakan aja hal-hal yang kurang-kurang penting, nggak apa-apa. Sampaikan aja kalimat-kalimat yang manis. Kamu kalau pakai baju yang biru nih, wih, cakep banget, saya sampai nggak kenalin. Bisa dicuci kering pakai itu bajunya. Sampaikan. Kamu tahu nggak? Kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidupku. Ih, saya malu lah mau ngomong kayak gitu. Lama suami sendiri. Nabi itu begitu bahasanya kepada istrinya. Nabi begitu bahasanya kepada istrinya. Bahkan di zaman yang perempuan itu dianggap setengah barang. Kata Nabi Muhammad tentang Sayyidah Khadijah, ruzibtu hubbaha, aku dianugerahi Allah, aku dikaruniai Allah dalam hatiku rasa cinta yang besar kepada Khadijah. Nabi berkata kepada istrinya Aisyah ketika ditanya, siapa yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, ahabbun nasi indi Aisyah, orang yang paling saya sayangi, paling saya cintai adalah Aisyah. Wa minar rijali abuha, dan dari yang laki-laki yang paling saya sayangi adalah bapaknya Aisyah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidah Aisyah bahkan bercerita, kata Sayyidah Aisyah, saya minum air. Enaknya jadi ustazah gini nih, haus saya minum air, kata Sayyidah Aisyah, gini nih minumnya. Beliau minum air, kata Sayyidah Aisyah, selepas saya meminum air tersebut, Nabi kemudian mengambil gelas saya dan meminum dari gelas tersebut. Sebelumnya Nabi mencari-cari bekas bibir saya, kemudian Nabi meminum dari bekas bibir saya di tempat tersebut. Siapa yang suaminya kayak gitu? Ya Allah, romantis, harmonis. Begitu. Itu sunnah Nabi. Jadi saya sampaikan kepadamu, Bu, Kak, Mbak, Dek, siapapun yang punya suami, belajar coba. Belajar buat berbicara yang manis-manis kepada suaminya. Belajar buat berbicara yang romantis kepada suaminya. Tiap kali kamu melakukannya, niatkan mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad. Niatin ngerjain sunnahnya Nabi. Tapi ustazah, saya udah romantis kayak gimana, dianya tetep aja kayak gitu. Ya biarin urusan dia. Kita tidak bisa mengontrol perbuatan orang lain kepada kita, tapi kita bisa mengontrol perbuatan kita kepada orang lain. Jadi kita kendalikan saja diri kita. Urusan bagaimana orang lain berlaku kepada kita itu di luar batas kemampuan kita. Kita tidak usah konsentrasi kepada hal tersebut.
Jangan segala-gala yang kamu pengen omongin kepada suami kamu omongin, jangan. Jangan ya dek ya. Jangan. Nabi Muhammad bercerita, kata Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu fika khairan attahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifah. Kalau ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, aduh bang, hidup sama kamu isinya sengsara terus. Aduh mas, hidup sama kamu serasa berada dalam neraka. Kamu gak pernah nyenengin saya, kamu gak pernah bikin saya bahagia. Sengsara hidup saya begitu saya kawin sama kamu. Kata Nabi Muhammad, perempuan berbicara seperti itu pada suaminya membuat dia terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Nah, untuk kita belajar buat bicara yang manis. Insya Allah. Jangan berat-berat mau bilang saya sayang sama kamu, I love you. Jangan berat. Nabi kayak gitu. Nabi sama putrinya seperti itu, Nabi sama istrinya seperti itu. Bu, anak-anakmu, buat mereka merasa berharga dengan cara sampaikan kepada mereka betapa berharganya mereka dalam hidupmu. Saya yakin ibu-ibu ini semuanya pasti sayang sama anaknya, betul? Betul? Kamu sayang sama anak kamu? Sayang, saya tahu. Tapi anakmu belum tentu tahu. Anakmu belum tentu tahu kalau kamu sayang jika tiap kali kamu ketemu sama dia kerjaannya marah mulu, kerjaannya ngomel mulu. Heh, bajunya kotor kayak gitu. Heh, makan apa tadi di sekolahan? Nanti sakit perutnya. HP terus. Soal cepetan, mama kalau ngomong dengerin. Nah, kalau kamu caranya ngomong kayak begitu, bagaimana caranya anak tahu bahwa kamu sayang sama dia? Saya tahu kamu sayang, tapi anakmu nggak tahu. Kecuali kalau kamu kasih tahu. Bilang sama anakmu, kamu pelukin anakmu, kamu bilang sama dia, nah, maafin mama ya sayang, mama sayang sama kamu. Maafin mama selama ini sering marah-marah sama kamu. Tapi sebenarnya mama sayang sama kamu. Kamu adalah hal terbaik yang Allah berikan dalam hidup mama. Nah, makasih. Sampaikan. Kalau kamu mau ngasih tahu anak biar gak tinggal sholat, bilang ya Allah nak, mama tuh sayang banget sama kamu. Mama tuh sayang sampai gak kepengen di akhirat jauh dari kamu. Karenanya mama berharap kita bisa sama-sama mengerjakan kebaikan di dunia, biar di akhirat kita dapat bertemu kembali di sana. Yuk nak, kita sholat bersama. Yuk nak, doain mama, mama akan doain kamu juga. Enak didengarnya. Betul gitu? Yang manis bicaranya. Ada seorang anaknya, umur-umuran 8 tahun, 9 tahun, pagi-pagi hari pas liburan hari Ahad kayak gini, dia udah sapu kamar, bersihin tempat tidur, dia bantuin cuci motor bapaknya.
Habis itu dia nulis di kertas, cuci piring 5.000, bersihin tempat tidur 5.000, nyapu 5.000, bantu cuci motor 5.000, total 20.000. Ditunjukin mamanya, mamanya baca. Mamanya ngerti bagaimana tetap berbicara manis kepada anak. Dia nggak marah, astagfirullah. Kamu mau hitung-hitungan sama mama? Enggak gitu. Mamanya tulis di baliknya, tulis di bawahnya, mengandung kamu 9 bulan gratis, menyusui kamu 2 tahun gratis, merawat kamu ketika sakit gratis, mengurusi kamu terutama di masa kecil gratis. Kasih ke anaknya, anaknya baca, diambil bolpen ditulis lunas. Yang ringan-ringan aja lah dalam kehidupan, yang ringan-ringan aja, yang enak-enak aja. Ngomong tentang teman kita, tetangga kita, yang enak-enak aja. Jangan segala-gala dibikin berat, jangan segala-gala dibikin ruwet, jangan segala-gala dibikin pusing. Bu, Kak, kalau bicara dijahatin orang, Nabi Muhammad juaranya, orang nomor 1 dijahatin orang. Tapi lihat bagaimana ucapan Nabi, perlakuan Nabi kepada siapapun. Dijahatin orang ya biasa aja. Nabi Muhammad maafinnya gampang banget. Ada yang naruh racun di makanan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi mau makan bersama para sahabat, disuguhin daging guling, kelihatannya enak banget. Untung sahabat tuh beradab, mereka gak akan makan sebelum Nabi Muhammad makan. Nabi begitu mau makan, Nabi gak jadi. Terus Nabi Muhammad bilang, irfa'u aydiyakum, jauhin tangannya, jangan deketin di daging. Kenapa gitu Rasul? Inna hadzal lahm lamma aradtu an namassuhu yaqulu li la tamassanni ya Rasulullah fa innani masmum. Tolong jangan sentuh aku wahai Rasul, saya sudah diberi racun. Dagingnya yang gak mau dimakan Nabi Muhammad karena sudah diberi racun. Dagingnya ngomong sama Nabi Muhammad. Nabi bilang, ada racun di makanan ini. Siapa yang masak? Ternyata yang masak Yahudi. Kenapa kok kamu biarkan seorang perempuan Yahudi yang masak? Dia yang paling pintar masaknya Rasul. Panggil. Kamu taruh racun di makanannya Nabi Muhammad? Iya. Kenapa? Kalau dia seorang Rasul pasti dijaga sama Tuhan. Kalau dia bukan seorang Rasul, tukang ngaku-ngaku, biarin dia mati aja. Nggak pantas orang ngaku-ngaku jadi Rasul. Gimana nih Rasul? Kita bunuh aja nih orang karena sudah berkehendak buruk kepadamu. Kata Nabi Muhammad, amma min haqqi faqad afautuha. Adapun dia berusaha mencelakakan saya sudah memaafkan dia. Gampang. Mau diracun loh ini, maafinnya gampang. Nah kamu tinggalan WhatsApp nggak dibalas-balas doang, dendamnya sampai segitu. Tetangga bikin hajatan kamu nggak diundang, ya Allah, seumur hidup nggak akan pernah saya maafkan. Ayolah belajar berbahasa yang manis terhadap siapapun. Semua hanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Saya baca di dalam kitab Minhajul Abidin. Kullama asbaha as-sabah, kata Imam Ghazali, tiap masuk pagi
Jami'ul arba yaqulu lil lisan. Semua anggota tubuh nih, mata, telinga, tangan, kaki, perut, farji, semua anggota tubuh berkata kepada lisan tiap pagi hari, ya lisan, ini istaghamna wa ini wajajta wajajna. Wahai lisan, kalau kamu sepanjang hari ini bagus, kalau kamu sepanjang hari ini lurus, kami akan lurus bersama denganmu. Tapi kalau sepanjang hari ini kamu belok, kamu nyakitin orang, kamu bohong, kamu fitnah orang, kamu ngomongin orang, kamu berkata kasar kepada orang, kamu berkata kotor tentang orang atau kepada orang, maka kami semuanya akan ikut melenceng, akan ikut rusak bersama dengan kerusakanmu. Jadi nasib kamu itu tergantung dari bagaimana kemampuan kamu mengendalikan lisan. Yang manis kalau ngomong, insya. Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Abu Bakar tentang Sayyidina Abu Bakar. Katanya Nabi Muhammad, ana wa Abu Bakar kasyirakin na'al ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah. Saya sama Abu Bakar nih kayak sepasang sendal, tak akan terpisahkan. Hanya saja aku mendahuluinya karena aku seorang nabi, dia bukan. Nabi sama sahabatnya aja segitu romantisnya ucapannya. Saya sama Abu Bakar nih kayak sepasang sendal. Sepasang sendal kan tidak terpisahkan. Kamu kalau sendal sebelah yang kiri hilang, yang kanan kan dibuang, betul nggak? Masa mau beli sebelah doang? Kan nggak mungkin. Itu katanya Nabi Muhammad, saya sama Abu Bakar itu kayak sepasang sendal. Masya Allah. Kayak apa GR-nya Sayyidina Abu Bakar dibahasain seperti itu? Subhanallah. Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Husain, cucu beliau, Husain minni wa ana min Husain. Kata Nabi Muhammad, Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Nabi selalu punya kata-kata yang indah kepada para sahabat-sahabat. Semua orang tuh dibahasain dengan bahasa yang manis-manis, yang manis-manis. Nabi selalu pandai untuk memilih kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Yuk belajar, belajar. Ustazah, saya nggak bisa tuh milih kata-kata yang manis. Belajar. Tapi kalau belum bisa juga, sekurangnya pastikan kata-katamu tidak menyakiti hati orang lain. Belajar, Kak, belajar, Dek, belajar serius saya bilang. Belajar biar lisanmu tidak mudah menyakiti hati orang lain. Karena ini saya bilang, inna kasra qalbil mu'min asyaddu indallahi min kasril ka'bah hajaran. Sesungguhnya menyakiti hati orang lain dengan ucapanmu atau dengan tindakanmu itu di sisi Allah lebih buruk daripada saat kamu menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Nabi nggak mau nyakitin hati orang lain. Nabi pernah, ini satu cerita, Nabi pernah lagi bersama dengan para sahabat. Ada orang datang dari Badu, dari kampung, yang memang nggak biasa-biasa datang. Memang ada satu orang berkunjung, ada tamu. Dia itu berkunjung ke Nabi, bawain anggur, satu mangkok, satu tempat gitu anggur. Dia bilang, ya Rasulullah, saya bawa anggur untukmu wahai Rasul. Kata Nabi, oh terima kasih. Nabi pun ngobrol sama dia sambil Nabi makan anggur, satu, dua gitu. Ada sahabat di situ. Sahabat heran,
Karena Nabi ini makan anggur nggak pakai nawar-nawarin yang lain, sampai habis anggur. Itu anggur semangkuk dimakan semua Nabi. Orang itu selesai bicaranya, dia pun pulang. Habis dia pulang, sahabat nanya, Rasul, tumben, kenapa gitu? Itu tadi Rasul, enak banget, lagi lapar, atau gimana tuh, sampai nggak nawarin kami makan anggurmu itu? Biasanya selalu ditawarin. Nabi bilang, iya, karena anggurnya asam. Saya takut kalau kalian yang makan, kalian tidak bisa menyembunyikan raut wajah keaseman tadi tuh. Kita kan kalau makan barang asam, Nabi takut. Kata Nabi, saya takut kalian kalau makan tuh anggurnya, kalian kelihatan mukanya, sehingga orang tadi itu merasa sedih karena nyuguhin, ngasih sama Nabi anggur yang masak. Nabi sampai segitunya, nggak mau nyakitin orang, sampai tuh anggur semangkok dihabisin semua sama Nabi Muhammad SAW. Itu baginda kita, Nabi besar Muhammad. Belajar buat berbicara dengan bahasa yang manis. Kalau kamu belum mampu melakukannya, sekurangnya belajarlah agar ucapanmu tidak menyakiti orang lain. Insya Allah. Nabi Muhammad ma tahaddatsa bi haditsin illa wa tabassam. Nabi tidaklah mengucapkan satu ucapan melainkan diiringi dengan senyuman. Ini nih yang saya sampaikan, ini perkara-perkara yang kayaknya Ustazah ngajarin apaan sih gitu doang, kita udah tahu. Tapi masalahnya, siapa di antara kita yang mempraktekannya? Bu, Nabi tuh kalau ngomong diiringi dengan senyuman. Coba latihan. Coba latihan senyum. Saya udah ngomong kayak gini, ada aja nih ibu yang serius banget hidupmu, Bu. Ya Allah, Ustazah, karena Palestina sedang berperang. Terus kamu pikir dengan kamu gak senyum perangnya bisa selesai apa? Karena harga bawang lagi turun, Ustazah, saya petani bawang. Terus kalau kamu mukanya masam gitu, harga bawangnya jadi naik gitu? Ayolah ibu-ibu seribu sekalian. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha mu'afan fi jasadi aminan fi rizqihi walahu qutu yawmihi wa lailatihi wa ala dunya wa ahliha al-afa. Ini yang Nabi dikasih tahu simpelnya hidup kamu nih. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu masuk pagi dalam keadaan hatimu punya iman, badan kamu sehat, kamu aman di tempat kamu tinggal, dan kamu punya makanan untuk kamu makan, kamu punya uang, kamu punya makanan untuk kamu makan hari ini dan nanti malam, kamu gak ada urusan sama orang. Kata Nabi, berbahagialah, senyumlah, ucapkan alhamdulillah, makasih ya Allah. Urusan bulan depan suami pensiun gak jadi soal. Urusan masih bulan depan, ya udah urusinnya nanti aja bulan depan. Ada tuh ibu-ibu, Ustazah, saya nih Ustazah udah hampir 1 tahun gak pernah ngaji nih Ustazah. Sekarang nih alhamdulillah saya udah bisa ngaji lagi. Saya bilang, kenapa gak bisa ngaji setahun? Saya mau ngawinin anak waktu itu Ustazah. Loh?
Mau ngawinin anak libur pengajian setahun. Memangnya pesta anak kamu itu sampai jadi kayak apa sih? Sampai bikin kamu ninggal pengajian selama 1 tahun. Gak gitu caranya jalanin kehidupan. Gak gitu caranya jalanin kehidupan. Yang biasa-biasa aja. Gak usah kepikiran terlalu panjang-panjang. Nanti anak saya nasibnya kayak gimana 10 tahun ke depan. Gak usah mikir. Kamu kerjakan yang hari ini. Yang hari ini bisa kamu kerjakan. Kamu kerjakan. Selebihnya tawakkaltu 'ala Allah. Senyum. Belajar buat senyum. Jangan nunggu bahagia buat bisa tersenyum. Akan tetapi tersenyumlah agar kamu dapat berbahagia. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari alaihi ridwanullah. Satu waktu pagi-pagi pulang ke rumah, habis selesai sholat subuh, baca zikir sama Nabi Muhammad, pulang ke rumah. Ketok pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya bukain, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya senyum, masuk rumah senyum. Gimana kabar kamu hari ini? Anak-anak udah pada bangun? Udah pada sholat subuh semuanya? Kita punya makanan apa hari ini? Semuanya dia lakukan sambil senyum. Kata istrinya, saya jawab satu-satu, tapi pertama saya tanya dulu sama kamu, kenapa kamu senyum-senyum dari tadi? Kata suaminya, hakadha ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang saya dapati dalam diri Nabi Muhammad. Ma tahaddatsa bi haditsin illa wa tabassam. Tidaklah Nabi mengucapkan satu ucapan melainkan diiringi dengan senyuman. Para sahabat itu biar kata lagi sumpek kayak gimana, mereka kalau udah ngelihat Nabi Muhammad, Nabi tersenyum kepada mereka, dah kayak keadaan apapun dunia masih baik-baik saja. Idza tabassama mislih habbil ghamam. Nabi kalau tersenyum seolah seperti cahaya matahari yang menyelinap di antara mendung. Ibu nanti kapan-kapan liatin matahari. Kadang-kadang tuh suka mataharinya kehalangan sama mendung, tapi kemudian dari sela-selanya mendung tuh kelihatan ada cahayanya matahari jadi terang gitu. Nabi itu kata pada sahabat, kalau kami lihat senyum Nabi tuh kayak gitu tuh, kayak semendung apapun keadaan kami, sesulit apapun kehidupan kami, semiskin apapun keadaan keluarga kami, begitu lihat Nabi Muhammad rasanya cerah semua langit kami dengan senyumnya Nabi Muhammad. Yo Bu, belajar. Ntar ketemu sama suaminya senyum. Ntar suaminya tanya, kamu senyum gitu kenapa? Seneng jadi istri kamu Bang. Ngelihat anakmu senyum, senyumin anak-anak. Kesian. Mau nyari senyuman dari mana? Kalau bahkan dari rumahnya sendiri ibunya begitu pelit terhadap senyuman. Yang sayang sama anakmu, yang manis ucapanmu, yang murah senyummu kepada anak-anakmu. Yuk, insya Allah. Itu yang bisa kita pelajari, salah satu dari banyak hal yang bisa kita pelajari dalam diri Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian, selebihnya ini saya kasih tahu satu tips. Katanya Habibana Ali Habsyi dalam kitab Maulidnya, ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidaklah ada satu sifat terpuji dalam diri seseorang
melainkan semuanya bersumber dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat bagus, sifat terpuji, sifat mulia, sumbernya tuh Nabi Muhammad. Karenanya kalau kamu merasa, ya Allah akhlak saya kok jelek banget sih, ya Allah saya kok susah banget sih mau jagain lisan, padahal udah saya niatin mau ngomong yang bagus sama mertua, tapi kok ngomongnya gak bagus juga. Saya padahal udah niatin sama abang saya atau sama kakak saya, sama adik saya, mau ngomongnya yang bagus, nggak rebutan urusan warisan. Tapi kok pas ketemu kata-kata saya tetap nyelekit juga. Saya udah niat mau sama anak ngomongnya yang manis kayak yang diajarin Musa Zalimah kemarin. Tapi kok pas ketemu anak bawaan pengen nyubit, bawaan pengen mukul, bawaan pengen jewer. Saya udah niat-niat kepengen yang romantis sama suami kayak Nabi Muhammad SAW. Tapi kok ya ngelihat suami bawaan pengen marah aja gitu. Kalau kamu merasa seperti itu, dan memang sebaiknya merasa ya, jangan yang saya bagus kok akhlak saya, alhamdulillah. Kalau kamu merasa kesulitan berakhlak mulia, deketi sumber akhlak mulia Nabi besar Muhammad. Oh kamu lagi marah, kepengen banget buat menyampaikan kalimat-kalimat kemarahan, ibu-ibu saudariku sekalian, wudu. Karena marah itu sumbernya dari setan, kata Nabi Muhammad. Setan dari api nggak bisa padam kecuali dengan air. Jadi kalau kamu lagi marah cepetan wudu, kata Nabi. Kamu wudu, kemudian duduklah di atas jadah, pegang tasbih, baca sholawat. Saya sering coba dan berhasil. Karenanya saya ajarin, pegang tasbih, baca sholawat. Sholawat apa ustazah? Apa aja? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad sebagai obat buat hati saya ya Allah. Obat ya Allah buat hati saya. Jadikan Nabi Muhammad sebagai obat bagi hati saya biar hati saya benar. Jadikan Nabi Muhammad obat bagi badan saya biar badan saya sehat. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad sebagai obat buat pandangan saya, pandangan mata batin saya, biar saya dapat bisa melihat kebenaran dengan terang. Minta sama Allah SWT, deketi Nabi Muhammad SAW. Atau kamu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim liman sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini sholawat, salah satu dari sholawat terbaik, sholawat Fatih. Orang kalau lagi buka usaha, bagus sering-sering baca sholawat Fatih. Orang kalau lagi belajar, suka susah nerima pelajaran, bagus kalau sering baca sholawat Fatih. Ini kayak ibu-ibu nih, dengerin dari tadi gitu kan, pas keluar ditanyain, ustazah tadi ngomong apaan? Apa ya? Pokoknya maulid lah, tentang Nabi Muhammad lah. Ya tapi ngomong apa gitu pokoknya. Udah lupa semuanya. Kenapa? Itu tadi, pikirannya kurang terbuka. Nah kita minta sama Allah, anak-anak kalau lagi belajar itu lagi masa belajar, bagus buat sering-sering baca sholawat Fatih. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad al-Fatih lima ughliq. Jadikan Nabi Muhammad sebagai pembuka yang tertutup, entah itu rezeki. Tuh buat adik-adik yang sudah sampai umurnya belum datang jodohnya, cobain sering baca sholawat Fatih biar jadi pintu pembuka jodoh, pintu pembuka rezeki, pintu pembuka jodoh, pintu pembuka ilmu, termasuk pintu pembuka hati. Biar hati kita jadi hati yang baik, hati yang lembut, hati yang bercahaya. Guru saya ngajarin,
Kalau kamu lagi ngerasa hati kamu berantakan, akhlak kamu lagi nggak baik, cobain istiqomah baca sholawat Fatih sehari 300 kali. Itu nanti lama-lama jadi lembut, lama-lama jadi banyak bener ustazah. Lah ibu-ibu nih kalau urusannya rezeki, waduh. Ya, kalau misalnya urusannya mau pembagian apa gitu di rumahnya siapa gitu, ngantri 3 jam dikerjain. Kalau urusannya ada pembagian duit tuh, dibagiin duit 50-an ribu tapi suruh ngantri 3 jam, mau bu? Mulai di sini ya. Loh, orang-orang pada semangat tuh. Tapi kalau dibilang nih mau ada akhlak nih, siapa yang baca ini 300 kali insya Allah akhlaknya jadi akhlak yang baik, pribadiannya jadi baik, urusan segala macam urusan, cobain sholawat Fatih 300 kali, insya Allah Allah kasih kemudahan, insya Allah Allah kasih kemudahan. Nah itu, kalau akhlak lagi susah, cobain banyak baca sholawat. Ya, sholawat apa lagi? Nih yang deket nih dari sini, sholawatnya Habib Saleh Al-Hamid. Itu juga salah satu dari yang mujarab. Saya banyak ajarin teman-teman saya dan pada dapat apa yang diniatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad dengan sebuah salawat yang dapat menjadikan dosa kami Engkau ampuni, dengan salawat ya Allah yang menjadikan hati kami jadi benar, hati kami jadi bagus, dengan salawat ya Allah yang dapat menjadikan yang ruwet jadi lancar, dengan sebuah salawat ya Allah yang menjadikan yang keras-keras jadi lembut, hati yang keras biar pada lembut, urusan-urusan yang berat-berat nih, yang rumah tangganya lagi ada masalah, cobain sering-sering baca salawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul ya, 10 kali misalnya, pagi hari habis sholat subuh baca 10 kali, habis zuhur baca 10 kali, terus kayak begitu, dan lihatin insya Allah mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan kita dengan berkahnya Nabi besar Muhammad. Yuk jalanin sunnahnya Nabi, mulai dengan kita menjaga lisan kita. Dan kalau kita kesulitan menjaga lisan atau kesulitan menata akhlak, deketin lagi Nabi Muhammad dengan sekurangnya kita banyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Ini enggak kesorean itu. Saya baca doa maulidnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama dzikru min darari awsati Muhammadiyyati wuquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktub 'amali fil 'amali maqbula توجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشى منه في الغرف الغامرة وتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. اللهم صل وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك ومن رواية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوس إرشادك لأهل ودادك
سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص والمنصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب لكل وعد الحبيب غاية آمالنا، وتقبل منا ما تفرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا لك معا كرامتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نسر هذا الحبيب وآزره وله وظاهره، وعم بركة شريف جهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، تقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وارزق العدل بهذا الحق بجميع نواهي الأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، ويرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، ويرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، ويرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وتقصدك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. ربنا سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Fatiha binatun Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan masing-masing sebutkan hajat-hajatnya. أن الله يغفر لنا جميع الحاجات ويبلغنا كل الأمنيات بجاه خير البريات الهادميات بكل نية صالحة. إلى حضرة النبي. الفاتحة.